Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf terlambat tadi, qadarullah ma syaa fa'al, ada udzur syar'i tentunya. Tapi mudah-mudahan dengan menunggunya Bapak Ibu dalam rumah Allah seperti ini, apalagi dengan Masya Allah pakai AC, nyaman ya, itu tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan sirah kita Bapak Ibu sekalian, melanjutkan tema kita sekarang memasuki bahasan setelah dakwah terang-terangan itu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya sudah saya ingatkan bahwasanya, atau sedikit saya ingatkan, orang-orang Quraisy pada saat Nabi SAW berdakwah terang-terangan, mereka merasa terganggu, selalu datang ke Abu Talib untuk memberhentikan dakwah Nabi, tapi Abu Talib terus nolak. Akhirnya mereka melakukan dua kegiatan. Yang pertama mengirim Al-Mughirah, kalau Anda masih ingat, yang berdialog dengan Nabi SAW, gitu kan. Tapi dialognya Mughirah juga ini nggak bermanfaat. Bahkan Mughirah akhirnya sempat terpengaruh dengan Nabi SAW, tapi tidak masuk Islam. Kemudian yang kedua, orang-orang Quraisy sepakat untuk menyusahkan Nabi SAW. Di antaranya dicaci maki, ya, orang-orang Islam banyak disiksa. Begitulah kurang lebih yang terjadi pada saat dakwah sudah mulai disampaikan secara terang-terangan. Pada saat itulah kaum muslimin sangat terdesak dan terganggu. Mereka tersiksa dari seluruh lini, yang punya budak tuannya yang siksa, yang ayahnya, anaknya masuk Islam, ayahnya yang siksa, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya memuliakan Islam dengan masuk Islamnya seorang tokoh Quraisy yang terkenal yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah ini sebenarnya adalah paman kandung Nabi SAW. Tapi memang dia sangat dikenal, orangnya sangat kuat secara fisik, sangat prinsipil dalam kehidupan, gitu kan. Dan memang tanpa disengaja dia masuk Islam ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya. Jadi setelah kejadian orang-orang Quraisy mulai suka mengganggu Nabi SAW dan menyiksa Nabi, hampir setiap kali mereka bertemu Nabi, mereka selalu mengolok-olok Nabi SAW, sampai suatu hari Abu Jahal pernah mencaci maki Nabi SAW dengan cacian yang belum pernah ada orang mencaci beliau seburuk itu. Tetapi tidak ada buku sejarah yang menyebutkan seperti apa caciannya. Dan ini ada baiknya agar kita tidak perlu mengetahui hal mendasar sampai seperti itu. Sementara Nabi SAW dengan akhlak yang baik dan sangat mulia, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Salah satu sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah membalas cacian orang. Di fitnah nggak pernah balas dengan fitnah. Di ghibah nggak pernah balas dengan ghibah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW, jemaah sekalian, sangat faham bahwasanya kita punya Tuhan. Orang-orang yang di sekitar kita punya Tuhan. Seluruh makhluk ini punya Tuhan. Pada saat saya menzalimi seseorang, sekecil apapun fisik orang itu, ya serendah apapun jenjang sosial dan ekonominya, tetap dia punya Tuhan. Saya berbuat zalim, saya akan dihukum oleh Tuhan saya, dan dia akan ditolong oleh Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Semua kembali kepada satu sumber tentunya. Sama halnya begitu. Pada saat saya difitnah, saya diriba, maka saya punya Tuhan, dan dia pun punya Tuhan yang sedang melanggar itu, pasti dia akan dihukum dan saya akan ditolong. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat jelas. Karena jemaah sekalian, setiap kali ada cacian yang sampai kepada kita lalu kita balas dengan cacian, dia berdosa, kita berdosa. Jadi tidak pantas kita menjawab ya orang-orang yang mencaci maki dengan cacian pula. Pertama, kita akan dapat dosa, yang kedua emosional atau itu akan menjadi emosi. Kemudian juga yang ketiga, tidak ada manfaat sama sekali. Karena bohong seseorang, cacian seseorang, itu jemaah sekalian, atau fitnah yang dia ucapkan dengan lisannya, ukurannya hanya seperti lidahnya saja. Ukurannya hanya seperti lidahnya, tidak akan berpengaruh. Kecuali hanya sangat dekat. Misal, saya membohongi seseorang, maka target bohongnya hanya orang itu. Kalau saya mau bohongi orang lain, saya harus ceritain lagi dan membohongi lagi, dan seterusnya. Sama dengan fitnah. Pada saat saya fitnah seseorang, na'udzubillah, maka orang yang sedang saya jadikan target,
Tidak ada. Yang satu ini orang di depan saya sedang saya sampaikan, saya fitnah. Cuman orang ini saja, sepanjang lisan saya saja sebenarnya saya bisa memfitnah dia. Kalau saya mau fitnah lebih luas, saya harus sebarin terus, bekerja terus gitu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali. Makanya salah satu akhlak yang mulia dari Nabi SAW adalah beliau tidak pernah membalas cacian orang. Beliau selalu menganggap kalau orang-orang yang mencaci, memfitnah beliau adalah orang yang jahil. Dan Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salah satu ciri-ciri hamba Allah yang mulia adalah kalau mereka diajak dialog, debat sama orang-orang yang jahil, tidak mengerti, tidak ada gunanya kita berdialog dengan mereka, maka mereka meninggalkan. Udah ditinggalin, gak usah aja dialog, gak usah aja berdebat, gak usah aja berantem, sudah tinggalin aja. Itu bukan berarti kita pengecut, tidak. Justru karena kita dewasa dan bijaksana, maka kita tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap detik kehidupan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW satu waktu pernah saya katakan tadi, Abu Jahal caci maki dengan cacian yang belum pernah ada orang yang mencaci di Mekah sejahat itu. Sekali lagi tidak disebutkan apa caciannya, dan ini lebih baik buat kita, gitu kan? Yang penting kita sudah tahu ini kejadian terjadi. Maka ada seorang wanita yang kebetulan dari Quraisy juga tawaf, juga wanitanya tidak disebutkan namanya siapa. Mendengarkan cacian tersebut dan wanita itu tidak sabar mendengar itu. Lalu wanita tersebut keluar dari Mekah dan menemui, kebetulan yang ditemui adalah Hamzah, paman Nabi SAW, itu masih dalam keadaan kafir. Yang pada saat itu kebetulan baru pulang dari berburu. Dan ada banyak buku sejarah jemaah sekalian menyebutkan Hamzah ini orangnya sangat kuat secara fisik, tinggi besar, dan kalau beliau berburu itu bukan berburu rusa, ya, seperti kita mungkin berburu hewan-hewan yang sederhana, enggak, ini berburunya harimau, singa, gitu kan. Jadi yang dia buru memang hewan-hewan buas dan sendirian. Setiap kali pulang dia membawa satu ekor harimau, dia membawa satu ekor singa. Memang orangnya sangat kuat gitu. Yang pada saat itu kebetulan dia masih dalam keadaan kufur. Wanita itu berkata kepada Hamzah, bila seandainya engkau sebagai pamannya Muhammad mendengarkan bagaimana Abu Hakam atau Abu Jahal memperlakukan ponakan anda dengan cacian yang sangat menyakitkan, tentu anda tidak akan membiarkannya. Lalu Hamzah berkata, apakah tidak ada orang yang menolongnya? Menolong Muhammad SAW? Kata wanita tersebut, tidak ada. Semua orang diam, karena yang bicara adalah Abu Jahal. Juga ditokohkan di Mekah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu segera menuju ke Darun Nadwa, tempat berkumpulnya orang Quraisy, di mana Abu Jahal dan teman-temannya lagi mengolok-olok Nabi SAW. Dan waktu itu Abu Jahal kebetulan dikelilingi oleh tokoh-tokoh Quraisy yang tidak ada sama sekali orang yang menegurnya, karena semuanya sungkan dan segan dengan Abu Jahal. Yang terjadi jemaah sekalian, Hamzah datang langsung, tidak pakai ngomong, nggak tanya apakah kamu caci maki atau tidak, datang busur panahnya itu dipakai dihantamkan ke kepala Abu Jahal dengan keras sehingga kepala Abu Jahal berdarah. Seraya dia berkata, apakah engkau mencaci Muhammad sementara aku penganut agamanya? Kalimat ini yang kata para ulama adalah kalimat hidayah dari Allah. Dia nggak tahu kenapa dia ucapin. Jadi tiba-tiba saja dia datang, dia pukul kepalanya Abu Jahal. Abu Jahal kena lihat Hamzah takut, kan gitu, berdarah kepalanya. Lalu Hamzah radhiyallahu anhu menghadap kepada Quraisy dan berkata, siapa lagi di antara kalian yang berani melawanku? Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang berani untuk melawan Hamzah. Abu Jahal pun lalu berkata kepada semuanya, jangan kalian mengganggunya, biarkan saja, karena memang saya yang telah berlebihan telah mencaci maki keponakannya. Setelah kejadian tersebut jemaah sekalian, Hamzah radhiyallahu anhu ya, tentu dengan perilakunya telah menolong Nabi SAW. Dan mulai hari itu juga orang Quraisy pada segan, karena khawatir Hamzah datang dan memukulnya. Karena Hamzah ini nggak ada yang berani lawan, gitu kan. Tetapi Hamzah ini masih terus berpikir. Dia waktu pulang ke rumahnya, dia bilang, bagaimana bisa aku mengucapkan kalimat tadi aku adalah menganut agama Muhammad, sementara aku sama sekali bukan penganut agamanya. Lalu Hamzah berkata, kira-kira bagaimana caranya aku memperbaiki kalimat itu? Karena sekarang masyarakat Mekah langsung faham Hamzah adalah orang Islam. Maka dia bilang, apakah aku harus balik kepada orang-orang Quraisy besok untuk menyampaikan kalau aku bukan penganut Muhammad? Sementara menjilat perkataan kembali bagi orang Arab adalah aib yang sangat besar. Kalau dia sudah mengatakan salah ya salah. Pokoknya dia pertanggungjawabkan perkataan itu. Atau kata Hamzah dalam dirinya,
aku memang harus mengikuti agama Muhammad. Lalu pada malam itu dia bingung dan dia berdoa. Hamzah berkata, tentu sebagaimana saya pernah jelaskan jemaah sekalian, masyarakat Mekah ini beriman adanya Allah ya. Cuman mereka masih syirik, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, seperti menyembah berhala, kan gitu. Yang umumnya mereka lakukan, batu-batu, ya dianggap ada pohon yang keramat, ada di antara mereka yang masih sembah api. Jadi semua ini adalah perbuatan syirik, mempartisipasikan penyembahan Allah kepada makhluknya. Lalu Hamzah berkata, ya Allah, bila agama Muhammad benar, maka tanamkanlah hal tersebut dalam hatiku. Bila tidak, maka berikanlah aku solusi dari masalah ini. Lalu Hamzah merasa senang dan tenang dengan keyakinan tersebut, yang keesokan harinya ia mendatangi Nabi SAW dan akhirnya mengucapkan syahadat. Ya. Dengan masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu, maka Nabi SAW sangat senang dan merasa telah bertambah kekuatan dan penolong Islam. Dan perlu anda ketahui, setelah masuk Islamnya Hamzah ini, orang-orang Quraisy jadi segan sekali. Tidak berani lagi mengganggu Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena Hamzah setiap kali menemukan ada orang Quraisy yang mengganggu satu saja orang Islam, bukan cuma Nabi, langsung dihadapi oleh Hamzah. Gitu. Jadi nggak ada yang berani mulai semenjak itu. Tapi mereka dari jarak jauh atau misalnya yang punya budak, yang memang tidak dilihat oleh Hamzah baru mereka lakukan. Dan perlu juga anda tahu, nanti kita akan pelajari di perang Uhud. Hamzah ini diberikan julukan ya Asadullah, singahnya Allah. Karena beliau memang pada saat mulai masuk Islam sampai meninggal mati syahid di perang Uhud itu selalu memang menonjol dalam membela Islam, dan dalam juga dalam istilah yang lain Nabi SAW mengatakan Sayyidis Syuhada, pimpinannya para orang-orang yang mati syahid. Karena beliau akan mati syahid di perang Uhud. Nanti juga akan kita pelajari di perang Badr. Ya, perang sebelum Uhud, perang tahun ketiga, Badr perang tahun kedua. Itu di perang Badr, waktu mereka kekalahan orang-orang Quraisy ini, waktu pulang ke Mekah, semuanya pada bertanya, siapa yang paling hebat di antara muslimin di medan perang, yang membuat kita jadi kocar-kacir. Lalu ada pasukan-pasukan Quraisy yang anak-anak muda masih belum kenal Hamzah, mereka mengatakan ada satu orang yang umurnya sudah tua, tapi dia sangat kuat dan kekar, dan di dadahnya itu ada bulu burung merpati. Jadi cirinya beliau selalu kalau memakai baju perangnya itu ditaruh bulu merpati putih, ya, satu lembar, satu helai itu ditaruh di bajunya, gitu. Jadi menonjol gitu, radhiyallahu anhu. Maka dicari tahu siapa dia. Setelah ditahu Hamzah, maka semuanya akhirnya merasa oh pantas dia seperti itu karena orangnya sangat kuat. Dan ini nanti yang menyebabkan Hindun, istri Abu Sufyan, membayar seorang budak ahli tombak itu untuk membunuh Hamzah di perang Uhud setelahnya. Dan nanti akhirnya mati syahid gara-gara itu. Ini kurang lebih gambaran tentang Hamzah. Nanti akan ada juga bahasan insya Allah di perang Uhud masalah beliau radhiyallahu anhum. Kemudian poin setelahnya, setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam langsung juga seorang tokoh sahabat yang masyhur bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini dari suku Ghifar di luar Mekah. Suku Ghifar ini jemaah sekalian pada zaman itu terkenal satu suku perampok. Ya. Suku Ghifar ini satu suku semuanya perampok. Ya. Abu Dzar walaupun dari suku tersebut namun ia termasuk orang yang mencari kebenaran. Radhiyallahu anhu, ia mendengar kalau di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi, maka ia mengutus adiknya yang bernama Unais untuk mencari informasi dengan masuk Mekah. Tapi pada saat itu pemuka-pemuka Quraisy sudah sepakat bahwa hukuman berat akan ditimpahkan pada masyarakat Mekah yang menceritakan tentang dakwah Nabi SAW keluar kota Mekah. Unais saat datang ke Mekah dan menanyakan tentang Nabi SAW, maka tidak ada yang memberitahukannya, bahkan ia sempat dipukuli. Lalu Unais pulang dan Abu Dzar bertanya, bagaimana perkembangan di Mekah? Apa yang kamu dapat informasi? Ia berkata, aku tidak dapat info apapun, bahkan aku sempat dipukuli oleh masyarakat Mekah. Jadi sudah sepakat disebarin berita, siapapun yang menyampaikan tentang dakwah Nabi dipukulin langsung, dikeroyokin oleh Quraisy. Terutama untuk orang-orang yang di luar Mekah. Lalu Abu Dzar mencoba selama 3 hari berturut-turut mencari, tetapi tidak ada berita. Abu Dzar masuk sendiri ke Mekah, coba cari tahu sendiri. Tidak ada berita, tidak ada satupun orang yang bicarakan tentang Muhammad, tidak ada yang sampaikan alamatnya, dan dia tidak tahu Mekah itu bagaimana kondisinya. Ia juga takut kalau dia dari luar Mekah, juga ia sama sekali tidak punya bekal, sehingga
3 hari hanya minum air zam-zam saja. Yang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, zam-zam itu mengenyangkannya. Ini sedikit ditanggapi oleh para ulama sejarah, ada yang menulis dalam tambahan buku mereka. Dan ini juga perilaku beberapa sahabat nanti yang kita lihat pada saat mereka masuk ke Mekah. Itu mereka umumnya, masuk di Mekah itu tidak pernah berhenti minum zam-zam. Bahkan ada di antara sahabat yang sempat tinggal selama 7 hari di Mekah, nggak makan apa-apa, cuma minum zam-zam saja. Ya, mereka maksimalnya minum zam-zam. Dan memang zam-zam ini jemaah sekalian, hasil survei membuktikan setelah diteliti, itu ternyata dia mengandung sekitar 480 kandungan mineral. Ya, kalau kita sekarang air mineral yang terbaik di Indonesia ini, itu kurang lebih 80-90 saja. Ini bisa sampai 480, jadi memang dia mengenyangkan. Jadi ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, zam-zam adalah makanan yang mengenyangkan dan sekaligus obat. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Juga dalam hadis yang lain, zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Jadi jemaah sekalian, saya sarankan Anda kalau ada kelebihan rezeki, beli zam-zam. Indonesia alhamdulillah cukup banyak dijual. Anda bisa letakkan di rumah Anda dan diminum. Dan terlebih lagi, 1 tetes zam-zam yang Anda titiskan di kopi Anda atau teh Anda, atau Anda minum dalam air putih Anda kalau Anda khawatir habis zam-zamnya, sudah cukup membuat air itu atau kopi dan teh itu bisa membuat doa Anda diterima. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Dan sudah pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku meminum zam-zam dengan meminta 3 hal. Orang Indonesia ini kalau haji umrah minum zam-zam cuma minta penyakitnya sembuh. Gitu kan? Padahal sebenarnya Imam Syafi'i mengatakan apa? Aku minum zam-zam meminta 3 hal. Yang pertama, aku minta agar panahanku tidak pernah meleset. Karena beliau suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam dan berdoa itu tiba-tiba tidak pernah meleset. Mulai hari itu tidak pernah meleset sasarannya. Yang kedua, aku minta agar aku menjadi ulama muslimin. Dan siapa yang tidak kenal nama Imam Syafi'i seluruh dunia? Yang ketiga beliau mengatakan aku minta minum zam-zam agar dimasukkan ke dalam surga dengan minum zam-zam gitu. Karena mereka sangat faham hadis Nabi yang mengatakan zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Minta apa saja, kesehatan, kekuatan, keturunan, apa saja diminta dengan minum zam-zam. Makanya saya katakan sangat rugi kalau ada umat Islam yang tidak konsumsi ini, kan gitu. Dan kita temukan teman-teman kita di Mekah, di Madinah, umumnya di Saudi ya. Itu yang memang sering konsumsi zam-zam setiap hari. Masya Allah gitu kesehatannya ya. Sampai ada seseorang di Jeddah itu jemaah sekalian sampai hari ini masih hidup. Umurnya sekitar 93 tahun. Itu jalannya masih kuat, badannya gemuk sekali, besar gitu. Teman ayah saya kebetulan pernah ketemu sama orang itu. Diundang makan gitu kan. Lalu ditanya, apa rahasia antum ini sampai bisa seperti ini gitu. Keadaannya umur 93 tahun masih kuat, padahal badannya gemuk. Dan kalau makan itu kambing bisa 1/2 ekor sendirian. Loh iya, terus ditanya sama teman ayah saya, apa rahasianya? Dia bilang sebentar habis makan saya tunjukkan. Selesai makan, dia bilang itu sampai makan itu lebih kuat dari saya, kata teman ayah saya ini. Dan beliau masih muda waktu itu kan. Kemudian setelah makan diajak ke garasi tempat mobilnya, dia nggak masukin mobil dalam situ, dibuka ternyata ada jerigen banyak sekali itu jerigen zam-zam. Dia bilang saya setiap minggu ke Mekah isi 10-20 galon zam-zam 30, lalu saya minum, saya nggak pernah minum kecuali zam-zam. Gitu. Ya itu bukan mustahil karena Allah SWT dan Rasulnya sudah menjanjikan itu. Baik, selanjutnya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, hingga suatu malam seluruh masyarakat Mekah tidur dan tidak seorang pun berada di sana kecuali aku. Jadi di Mekah, maksudnya di sekitar Ka'bah, semua orang tidur. Karena tidak seperti sekarang, orang tawaf 24 jam. Kalau zaman dulu tidak, mereka malam tidur. Dan memang tawafnya mereka keliru gitu. Tiba-tiba saja ada 2 orang budak wanita mendekati Ka'bah. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, mereka berdua hanyalah budak wanita yang tidak akan melaporkan pertanyaanku. Perlu juga Anda tahu di sini jemaah sekalian, budak-budak di zaman Quraisy itu ketahuan. Karena mereka rata-rata tidak meletakkan kain di atas kepalanya, atau mereka punya ciri khas sendiri dari pakaiannya gitu. Jadi makanya Abu Dzar langsung tahu. Lalu Abu Dzar pun bertanya pada mereka, apa yang kalian ketahui tentang agama baru? Mereka menjawab, untuk apa engkau bertanya? Lebih baik sembah saja Isaf dan Nailah. Masih ingat ya kisahnya? Isaf itu nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang keduanya ini pernah berzina depan Ka'bah.
lalu Allah kutuk menjadi patung. Kan gitu. Jahilnya orang-orang Quraisy itu disembah, ditaruh dekat Ka'bah disembah, padahal ini jelas kisahnya adalah orang yang dikutuk. Kata dua budak ini, untuk apa kamu tanya agama baru itu? Lebih baik kamu sembah Isah dan Nailah. Abu Dzar berkata, menyembah patung yang dikutuk oleh Allah karena berzina, gitu kan? Mendengar perkataan Abu Dzar, kedua budak itu tadi langsung lari, berlarian dan berteriak dengan suara keras dan sambil mengatakan, wahai Quraisy, ini di depan Ka'bah ada orang yang mencaci maki, ya, Tuhan kita. Kebetulan waktu mereka berdua keluar dari lokasi Ka'bah, mereka berdua bertemu dengan Nabi juga Abu Bakar. Yang dua budak ini nggak kenal Nabi, nggak kenal Abu Bakar gitu. Lalu Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, ada apa dengan kalian? Mereka menjawab, di dekat Ka'bah ada orang yang mencaci Tuhan kami. Nabi heran karena yang mencaci maki patung itu adalah orang Islam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dia? Kata kedua budak itu di sana di depan Ka'bah. Lalu Nabi SAW dan Abu Bakar bergegas menemui mereka dan ternyata ia adalah Abu Dzar. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku Abu Dzar. Nabi SAW berkata, aku adalah Muhammad. Maka Abu Dzar pun berkata, engkau lah orang yang aku cari. Lalu mereka duduk dan Abu Dzar pun akhirnya masuk Islam setelah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang Islam. Abu Dzar lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Kata Nabi SAW, sekarang keadaannya sulit. Karena siapapun dari luar Mekah bertanya akan disiksa. Abu Dzar berkata, apa solusi menurut anda wahai Rasulullah? Aku mau tahu lebih banyak. Melihat keinginan yang sangat besar dan kuat dari Abu Dzar untuk belajar Islam, maka Nabi SAW berkata, besok pagi saat engkau melihatku keluar dari rumah, ikutilah aku menuju Darul Arqam. Ya. Ini kebetulan rumah yang memang Nabi SAW jadikan basis untuk dakwah, ya, di Mekah. Abu Dzar pun radhiyallahu anhu pada saat itu belajar selama 2 minggu bersama Nabi SAW dan sembunyi-sembunyi. Ya. Lalu setelah itu kata Abu Dzar, aku pulang ke kaumku dan berdakwah. Lalu apa yang terjadi jemaah sekalian? Mulai dari hari itu sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu kurang lebih 15 tahun waktunya. Ya, 15 tahun setelah tiba di hijrah di Madinah pun, lalu Abu Dzar datang ke Madinah mengiklankan kembali menunjukkan Islamnya dan mengajak seluruh suku Ghifar masuk Islam. Jadi satu sukunya semua masuk Islam radhiyallahu anhu, ya, atau radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian poin selanjutnya jemaah sekalian adalah dialog Quraisy dengan Nabi SAW. Jadi setelah dua tokoh masuk Islam ini, begitulah kurang lebih kisahnya. Mekah masih sama keadaannya. Maka ada sebuah poin yang para ahli sejarah angkat adalah dialog antara Quraisy dengan Nabi SAW. Pemuka-pemuka Quraisy lalu sepakat untuk mengajak Nabi SAW berdialog dengan harapan dapat solusi dari masalah ini. Karena mereka tidak bisa membunuh Nabi, selalu ada pembelanya. Masih ada pamannya Abu Talib, masih ada lagi Hamzah masuk Islam gitu. Nabi SAW ya pada saat itu ditantang untuk berdialog di depan umum. Dan beliau pun menjawab tantangan tersebut. Mereka berkata, wahai Muhammad, dengan suara keras di depan Ka'bah ini jemaah sekalian, dan semua orang dengar pada saat itu, yang Islamnya dan yang kafirnya. Dan ini bahaya sekali dialog ini. Mereka berkata, pertama, wahai Muhammad, engkau mengaku sebagai Rasul, tetapi engkau tidak menunjukkan pada kami mukjizat. Nggak ada yang kami bisa lihat, seperti Musa, ada tongkat yang berubah jadi ular, belum kami lihat, tidak ada itu. Setiap Nabi juga Rasul membawa mukjizat. Nabi SAW menjawab, aku sudah menyampaikan pada kalian kalimat-kalimat Allah. Karena memang pada saat itu jemaah sekalian, mukjizat Nabi masih baru Al-Quran. Tapi mukjizat yang sifatnya kelihatan dengan mata belum terjadi memang. Akan terjadi setelah kejadian-kejadian ini semua. Lalu mereka mengatakan, tidak cukup. Engkau mau kami beriman, maka buatlah untuk kami tanah Mekah jadi subur. Mekah kan sekarang kering. Minta kepada Allah, jadikan subur. Supaya Mekah ini punya sungai, punya tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kami mau itu. Tetapi perlu anda ketahui di sini jemaah sekalian, akan kita tahu rahasianya nanti. Orang-orang Quraisy ini sebenarnya bukan tujuannya minta mukjizat ya, tapi mereka memang mengajak dialog Nabi ini dan menyampaikan hal-hal yang sulit untuk Nabi. Tujuannya untuk mempertingkat dakwah. Jadi bukan untuk minta mukjizat, bukan minta bukti.
Kalau minta bukti mereka akan masuk Islam kalau diberikan. Ternyata tidak gitu. Nanti akan kita jelaskan itu. Permintaan pertama, jadikanlah Mekah menjadi tanah yang subur. Banyak sungainya, tumbuh-tumbuhannya banyak. Lalu Nabi SAW menjawab, itu kembali pada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan berikan. Saya bisa meminta dan Allah akan berikan. Tapi itu bukan di tangan saya. Mereka berkata, tidak bisa wahai Muhammad. Kalau begitu, yang kedua permintaannya, hidupkanlah kembali orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia dulu. Kakek-kakek kami yang sudah meninggal hidupkan. Maka kami akan beriman padamu. Dan kamu juga harus hidupkan Qusay bin Kilab. Masih ingat kisah Qusay bin Kilab dulu awal kita bahas sirah, gitu kan? Ada salah satu tokoh di Mekah, Qusay bin Kilab ini. Hidupkan juga dia. Pemimpin kami, baru kami mau beriman. Nabi SAW bilang, aku tidak dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Kecuali kalau Allah mau. Itu haknya Allah. Baik, yang ketiga, mereka berkata, engkau mengaku telah melihat malaikat. Maka perlihatkanlah malaikat itu untuk kami. Yang ketiga, Nabi SAW menjawab, kalian tidak akan mampu melihatnya. Juga itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Bila Allah mau, maka ia akan perlihatkan pada kalian. Bukan di tangan saya. Ini semua nanti akan memberikan pelajaran besar buat kita bahwasanya Nabi juga seorang manusia biasa seperti kita. Dan apa yang ada, apa yang Allah berikan itu yang disampaikan kepada umatnya. Nggak ditambah-tambah. Jadi bukan power dari beliau. Makanya keliru kalau ada di antara umatnya mengaku bisa dapat hal-hal gaib. Bisa melebihi Nabi malah. Gitu kan. Ada yang bisa mengaku sholat di Mekah dalam hitungan 1 hari kembali lagi. Ini luar biasa. Nabi aja setelah hijrah dari Madinah nggak pernah ke Mekah. Di Mekah itu cuma 2 kali pergi Nabi SAW gitu kan. Itu pun yang pertama pada saat umroh itu mau umroh ada sulh Hudaybiyah itu tertahan Nabi SAW di Hudaybiyah nggak bisa pergi. Beliau pulang ke Madinah. Ya kemudian setelah itu baru pergi beliau haji wada. Itu haji perpisahan dan itu beliau kerjakan sekali saja di umur atau selama umur beliau gitu. Lalu mereka berkata lagi, engkau belum menjawab apapun ketiga permintaan kami. Baiklah, engkau meminta kami beriman kepadamu hai Muhammad, tapi engkau sangat miskin. Mereka katakan di sini sangat miskin, maksudnya bukan kamu menjadi orang kaya rayanya Mekah. Mereka menganggap Nabi SAW adalah standar saja gitu, menurut mereka karena masih banyak orang yang lebih kaya dari Nabi. Maka mintalah kepada Allah kekayaan dan kerajaan, maka kami akan mengikutimu. Kata Nabi SAW, mendakwakan agama Allah bukan dengan kekayaan, tapi dengan wahyu dan ketakwaan padanya. Bila Allah mau, Allah akan memenuhi kebutuhan kalian. Mereka berkata lagi, yang keempat, engkau mengancam kami dengan beragam ancaman. Datangkanlah ancaman itu. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan dibakar oleh Allah, kalian akan begini, itu nanti datangkan itu. Musibah akan datang, gempa akan datangkan itu buat kami. Dan jatuhkanlah kalau perlu langit ini dengan berkeping-keping. Ya. Nabi SAW menjawab, itu semua sesuai dengan kehendak Allah, bukan di tangan saya. Kalau Allah mau, Allah akan datangkan. Mereka berkata lagi, sungguh engkau hanyalah pembohong wahai Muhammad. Karena engkau sama sekali tidak dapat mendatangkan kepada kami bukti kenabianmu. Dan sesungguhnya engkau hanyalah diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamamah. Yamamah ini sebuah lokasi di Jazirah Arab terkenal banyak sekali penyihir dan penyamun. Yang bernama Rahman. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang Quraisy itu cuma tahu Allah namanya satu, Allah saja, nggak ada nama lain. Jadi pada saat Nabi SAW sering mengatakan dalam surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu kan? Mereka menganggap Rahman itu adalah nama penyihir gurunya Nabi, gitu. Jadi bukan namanya Allah. Jadi mereka bilang, sesungguhnya engkau hanya diajarkan oleh seorang penyamun dari Yamamah yang bernama Rahman. Gitu. Padahal namanya Allah gitu kan. Melihat kejadian tersebut, salah satu pemuka Quraisy berdiri bernama Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Lalu dia berbicara, dia mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak akan beriman padamu walaupun engkau terbang di atas langit. Lalu engkau datangkan kitab dari langit yang aku bisa pegang dengan tanganku. Jadi kau terbang ke langit, datangkan kitab, turunkan, kasih saya, gitu kan. Setelah itu pun aku tetap mengatakan kau seorang penyihir. Setelah itu jemaah sekalian, hampir semua pemuka Quraisy berdiri dan semuanya mengatakan, kami tidak beriman padamu hai Muhammad kecuali engkau datangkan Allah kami lihat dan juga malaikat-malaikatnya.
Jemaah sekalian, saya ingin tanya satu hal di sini. Enak nggak kalau kita hidup sekarang? Mana enak, kita zaman itu atau zaman sekarang? Oh, cuman sedikit yang mau hidup zaman sekarang. Kalau saya sih mau zaman sekarang ya. Coba bayangin Bapak Ibu kalau kita hidup di situ, zaman itu. Pernah saya ngobrol sama teman-teman saya ada yang bilang, enak ya hidup di zaman Nabi jadi sahabat. Kan gitu. Iya kan? Enak jadi sahabat, Abu Bakar ditunjuk kamu di surga, Umar kamu di surga, Utsman kamu di surga, gitu kan? Iya, saya sempat bilang, kalau kita jadi sahabat, kalau kita jadi Abu Jahal, coba bayangin tuh. Ada orang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, ngaku nabi. Tiba-tiba aja datang gitu. Gimana, dari mana ini? Waktu itu nggak ada lampu, nggak ada fasilitas, nggak ada apa-apa gitu. Nggak gampang jadi sahabat itu. Apalagi jadi seperti Abu Bakar, luar biasa. Kan gitu. Waktu pulang nanti kita pelajari dan Isra Mi'raj itu waktu Nabi SAW pulang, Quraisy sudah bilang, ini Muhammad gila, nggak mungkin udah ngaku Mi'raj ke langit gitu kan. Ini Isra saja nggak mungkin, perjalanan 1 bulan dari Mekah ke Palestina, itu dia ngaku pulang pergi 1 malam, jadi 2 bulan perjalanan gitu kan. Kemudian Mi'raj pergi ke langit. Apa yang terjadi? Waktu datang langsung semua orang ragu, termasuk umat Islam. Abu Bakar itu ditanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu ini kata orang Quraisy sudah gila Muhammad, ngaku Isra dan Mi'raj 1 malam. Dari mana itu ceritanya? Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya tembok warna putih, jelas-jelas putih terang. Lalu Muhammad bilang tembok itu hitam, Abu Bakar, saya akan bohongkan mata saya dan saya benarkan Muhammad. Nggak apa-apa, pokoknya kalau sudah putih tetap hitam. Muhammad bilang hitam. Mata saya yang salah gitu. Tuh bayangin tuh. Jadi nggak gampang gitu kan jadi sahabat. Kalau kita sih harus bersyukur sekarang gitu kan. Apalagi kalau sudah dipanggil jihad gitu kan. Dipanggil ke perang Badar. Ini bacot-bacotan sama pedang ini. Kalau zaman sekarang orang pakai senjata. Ya, 100 meter bisa nembak mati, lari lagi orangnya gitu kan. Ini enggak, zaman dulu luar biasa. Berhadapan dengan kematian. Membela seseorang. Tidak ada lampu. Azannya nggak ada mic, nggak kedengaran. Tebak-tebakan. Dan macam-macam gitu kan. Kejadian yang luar biasa zaman dulu. Jadi jemaah sekalian kita harus bersyukur luar biasa. Kita bisa beriman pada Nabi SAW dengan fasilitas seperti sekarang gitu. Kalau zaman dulu bisa seperti tadi. Seperti orang-orang Quraisy, datangkan langit, ini turunkan langit, hancurkan musibah, datangkan musibah buat kami dan seterusnya. Dengarkan Allah ceritakan tentang dialog ini. Allah ceritakan kepada kita tentang komunikasi tadi, dialog antara Quraisy dengan Nabi SAW. Dan nanti kita akan tahu apa alasannya Allah belum kasih. Kisah ini disebutkan dalam surah Al-Isra, urutan 17 dalam Al-Quran ayat 90 sampai 96. Al-Isra 17 ayat 90 sampai 96 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang Quraisy bilang, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترق في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hai Muhammad hingga kamu memancarkan mata air di Mekah ini dari bumi untuk kami. Tadi jadikan Mekah subur. Atau engkau mempunyai kebun-kebun kurma dan anggur, punya jadi orang kaya raya Mekah, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun-kebun tersebut. Kemudian dikatakan, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, datangkan tadi siksaan itu, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca.
Katakanlah hai Muhammad, jawab kepada mereka, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang rasul saja? Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tak kala datang petunjuk kepada mereka kecuali perkataan mereka. Adakah Allah akan mengutus rasul dari manusia? Katakan, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi ini, maka niscaya kami, Allah, akan turunkan juga dari langit ya rasul dari malaikat. Karena kalian manusia, ya manusia juga rasulnya. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat hamba-hambanya. Lalu turunlah jemaah sekalian langsung setelah itu. Jadi kita sedang mempelajari sirah dan bukan tafsir. Ini bagaimana prosesi turun-turunnya ayat. Setelah Al-Isra tadi itu 90-96, langsung turun setelahnya Jibril datang lagi membawa ayat surah Al-An'am. Urutan 6 ayat 4 sampai ayat 11. Ya, sekali lagi ini yang saya pernah jelaskan dan sering saya ulangi, bahwasanya As-Sirah Nabawiyah memberikan pelajaran kepada kita tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-An'am ayat 4 sampai ayat 11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Terjemahannya, dan tidak ada satu ayat pun dari ayat-ayat dari tanda-tanda kebesaran Allah sampai pada mereka, melainkan mereka selalu menentangnya, selalu mendustakannya. Sesungguhnya mereka telah mendustakan Al-Quran. Tak kala sampai kepada mereka, maka kelak akan kami sampaikan kepada mereka tentang perilaku olok-olok mereka itu. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Ada kaum Ad, kaum Tsamud, ya, yang Allah siksakan. Padahal generasi itu telah kami tubuhkan kedudukan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kalian wahai orang-orang Mekah. Dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Sesungguhnya kami, ya, sesudah itu kami binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Dan kami juga turunkan kepadamu, dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas. Nah tadi orang-orang Quraisy sempat minta buku diturunkan dari langit di atas kertas. Kalau kita sekarang kan Al-Quran ini nanti ditulis di atas kertas itu dari zaman Utsman, ditulis di atas kulit radhiyallahu anhu. Tapi di zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum. Al-Quran masih berada di atas pelapa-pelapa kurma, masih ada di tulang-tulang hewan pada saat turun. Dan itu dikumpulkan di zaman Utsman dan ditulis ya di atas kulit, sebelumnya tidak. Nah kata Allah SWT, kalau zaman itu diturunkan tulisan ya di kertas dan mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir. Dan mereka berkata pula, mengapa tidak diturunkan kepadamu hai Muhammad malaikat? Ya, kenapa tidak ada malaikat yang kami lihat dan kami turunkan? Dan kalau kami turunkan malaikat, tentulah akan datang hukuman atas mereka. Jadi setiap malaikat kalau datang, permintaan mereka itu pasti akan dihukum oleh Allah SWT. Bukan lagi datang untuk memberikan informasi. Dan kalau kami jadikan Rasul itu malaikat, tentulah kami jadikan dia seorang laki-laki dan kami akan berikan mereka pakaian malaikat itu seperti yang apa yang dipakai oleh manusia. Tentulah kami meragukan atas mereka. Ya. Tentulah kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragukan atas diri mereka sendiri. Dan sungguh telah diperolok-olok Rasul-Rasul sebelum Muhammad, maka turunlah pada orang-orang tersebut azab yang pedih. Ayat terakhir,
katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kenapa Allah tidak memberikan apa yang Quraisy minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kan orang Quraisy minta tuh gampang semua sebenarnya. Minta agar Mekah jadi subur, permintaan yang sederhana. Minta agar Nabi SAW menjadi orang yang terkaya di Mekah, jadi raja, permintaan yang sederhana. Yang berat itu sebenarnya pada saat mereka minta agar minta diturunkan buku kitab dari langit itu masih bisa. Tapi yang berat adalah mereka minta Allah didatangkan dan malaikat, gitu kan? Ini yang tidak mungkin terjadi. Tapi ada alasan. Sebenarnya Allah bisa kasih semua yang mereka minta. Tapi kenapa Allah belum kasih ya? Padahal sebenarnya itu bisa membuktikan tentang risalah Nabi Muhammad SAW. Ada alasannya. Kalau anda ingin tahu alasannya, Allah sebutkan di surah Al-Isra. Kembali ke Isra lagi, urutan 17 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, satu ayat saja. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al-awwalun wa ataina thamudan naqata mubsiratan fadhalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu hai Muhammad tanda-tanda kekuasaan kami. Semua yang orang Quraisy minta bisa saya kasih, kata Allah. Bisa seketika saya kasih. Tapi apa yang membuat? Melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang sebelum mereka. Sebenarnya ada orang-orang sebelum Quraisy sama permintaannya pada rasul-rasul mereka. Tapi pada saat diberikan, mereka tidak beriman juga. Jadi nanti kalau kamu sudah diberikan itu Muhammad, muka jadi subur, kamu jadi raja, itu percuma aja. Mereka tetap tidak beriman karena tujuannya bukan mencari kebenaran, tujuannya untuk menentang. Contoh Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah berikan kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ya, unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tetapi mereka menganiaya unta itu dan kami tidak memberikan tanda-tanda melainkan untuk menakuti. Artinya kami tidak akan menurunkan mukjizat itu yang kelihatan yang mereka minta, kecuali akan menjadi hal yang menakutkan kalau mereka menolak untuk beriman kepadanya. Tentu sudah pernah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Nabi Saleh pernah berdoa, ya, pernah berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Lalu orang-orang kafir datang mengatakan, apakah kau mau kami beriman? Kata Saleh alaihissalam, tentu saja. Lalu mereka mengatakan, apakah kamu lihat gunung itu? Ada gunung batu. Kata Saleh alaihissalam, iya. Mereka bilang, keluarkanlah dari gunung batu itu unta betina. Jadi minta unta dari gunung batu, nggak mungkin, mustahil gitu. Mereka tujuannya bukan minta mukjizat, tapi minta agar, ya, atau tujuannya untuk memberhentikan dakwanya Nabi Saleh. Apa kata Nabi SAW? Mereka kaget. Nabi SAW bilang, bagaimana kalau saya minta kepada Allah dan Allah terima? Apa kalian akan beriman? Kata mereka, kalau kau keluarkan dari gunung batu itu unta betina, kalau ngalir air, mungkin keluar debu, masih meringan. Ini keluar unta dari gunung batu. Kalau kau keluarkan dari sana, kami akan beriman. Nabi SAW berdoa, keluar unta betul, unta betina. Dan ada syarat lain mereka minta, unta betina itu harus susunya banyak dan bisa memberikan susu satu negeri ini. Lalu apa yang terjadi? Keluar benar unta betina dari situ. Mereka kaget lihat itu. Dan susu unta itu benar-benar, Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat sahih dikatakan memang bisa memberikan, ya, minum susu semua satu negeri. Jadi mereka pun tidak perlu memerah. Untanya datang setiap hari lewatin rumah semua masyarakat satu-satu. Mereka cuma taruh nampan itu situ, kemudian atau embernya, nanti kemudian untanya tinggal ngisi, mereka tinggal buka pintu ambil susunya. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka membunuh lagi unta itu. Dibunuh supaya tidak ada lagi bukti buat Nabi Saleh alaihissalam. Begitu kurang lebih perilaku Quraisy. Jadi orang Quraisy ini pada saat minta para nabi tadi bukan untuk beriman, jadi sama dan sama nama maksudnya Nabi Saleh nanti. Jadi walaupun sudah datang dilihatkan, nanti mereka cari lagi alasan untuk mengatakan tidak benar. Sihir lah, inilah, itu loh, beragam macam alasan gitu. Di sini jemaah sekalian, perlu juga anda ketahui ada sebuah riwayat Bukhari yang berbunyi yang luar biasa. Pada saat dialog itu terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihissalam. Jadi pada saat itu tadi ayat-ayat yang turun kan sudah disampaikan tuh, Al-Isra tadi, kemudian disebutkan lagi surah setelahnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan Jibril berkata,
Allah telah mengutus aku kepadamu hai Muhammad untuk menyampaikan dua hal. Yang pertama, bila engkau ingin, maka bersabarlah dalam mendakwai mereka. Kalau kamu ingin, sabar aja. Gak usah pedulikan apa yang mereka minta. Tetap dakwah, tetap ajak orang masuk Islam, tetap sampaikan. Gak usah peduli. Permintaan mereka gak usah dipenuhi. Atau yang kedua, kata Jibril AS, bila engkau mau, Allah tawarkan akan memenuhi semua permintaan mereka. Semua yang diminta tiba-tiba sekarang bisa jadi. Mekah berubah, kaya raya, Allah bisa menurutus malaikat untuk mereka lihat. Bisa. Tetapi bila telah melihat semua itu lalu mereka tidak beriman, maka Mekah tidak tertinggal sekeping pun. Habis. Allah hancurin semua. Mekah-Mekahnya, masyarakatnya habis semua. Nabi SAW dikasih opsi. Mau kau berdakwah, sabar, gak usah pedulikan permintaan mereka. Atau dipenuhi sama Allah sekarang. Tapi kalau mereka tidak beriman, habis Mekah. Gitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, saya akan sabar dalam menghadapi mereka. Saya masih berharap Allah bisa mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya Nabi SAW terkenal Nabi yang sangat sabar. Ya, beliau juga mengatakan dalam hadis yang sahih, semua nabi-nabi disiapkan oleh Allah doa yang makbul. Ada doa unggulan. Kalau dia ucapkan, selesai, dikasih. Dan semua nabi itu tergesa dalam menggunakan doanya di dunia. Jadi minta kaumnya dihancurin, minta apa, dipakai. Dan aku menunda doaku itu untuk umatku di akhirat. Supaya bisa diselamatkan, gitu kan. Nabi SAW sangat sayang dengan kita dan beliau bersabar. Dan juga akan kita lihat bagaimana pada saat beliau ekspansi dakwah ke kota Taif, sama halnya. Jadi waktu ditolak sama orang-orang Taif, yang terjadi apa? Allah utus Jibril, lalu Jibril datang dengan malaikat satu lagi penjaga gunung. Kata Jibril, hai Muhammad, Allah utus saya karena kau tadi sudah ditolak dakwah di kota Taif ini. Nabi setiap jalan di masker, kakinya satu diangkat dilemparin batu, kakinya satu yang turun dilemparin batu. Jadi berdarah-darah kaki beliau. Ditolak dakwah di Mekah, di kota Taif, kurang lebih 60-70 kilo dari Mekah. Sampai sekarang masih ada kota itu, pegunungan tinggi nih. Yang terjadi mas sekalian apa? Nabi SAW didatangi Jibril, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kalau kau mau, ini ada malaikat penjaga gunung. Allah bilang, terserah, kau suruh apa saja. Kalau kamu mau, suruh dia gabungkan kedua gunung. Ada gunung besar di Mekah, ada gunung besar di Taif. Itu gunung dirubuhin, mati semua ini, dua kota habis. Sekarang kalau kamu mau, hai Muhammad. Langsung kata Nabi SAW apa? Tidak, aku masih ingin bersabar. Dan aku berharap mudah-mudahan ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Apa yang terjadi? Dari kota Taif jemaah sekalian keluar satu sahabat yang mulia. Tahu siapa namanya? Paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah. Abu Hurairah dari kota Taif. Yang tadinya sudah mau Allah hancurin. Nabi masih mengatakan saya berharap keluar dari turunan mereka nanti yang beriman kepada Allah. Keluarlah Abu Hurairah anhu ad-Dausi. Jadi suku Daus itu dari kota Taif gitu. Baik, melihat tidak ada lagi jalan berdialog dengan Nabi SAW, maka pemuka-pemuka Quraisy sepakat untuk mengundang An-Nadhr ibn Harith. Nah ini ada lagi kisah lain ya. An-Nadhr ibn Harith ini sangat terkenal orang yang suka membual. Jadi dia suka membuat cerita-cerita, dongeng ya, yang tidak benar dikarang-karang sama dia, tapi orang suka karena dia punya retorika yang bagus gitu. An-Nadhr ibn Harith ini pandai bercerita banyak kisah-kisah, baik dari negara-negara atau karena dia banyak bepergian, atau dia karang-karang cerita dan seterusnya ya. Kemudian dia dasarnya dari Quraisy tapi tinggal di kota Taif. Nanti akan kita nyinggung kota Taif ini. Kota Taif kurang lebih 60 km dari Mekah ya. Kalau kita sekarang kayak di puncak ya, tempatnya dingin, enak gitu. Setiap Nabi SAW berbicara dimanapun Nabi bicara, ya keluar rumahnya bicara sama siapapun, selalu An-Nadhr ibn Harith ditugaskan dan dibayar oleh Quraisy untuk ikut juga bicara. Jadi dia juga selalu bicara. Nabi bicara di sini dakwai orang, dia juga bicara di sana ngumpulin orang gitu. Jadi dimanapun Nabi SAW bercerita atau menyampaikan dakwanya, maka Nadhr pun bertugas segera bercerita di tempat itu agar orang-orang beralih dari majelis Nabi SAW.
Beberapa hari metode ini berhasil mengalihkan sebagian besar orang yang belum beriman berkumpul untuk mendengarkan Islam di ke majlis An-Nadhr. Jadi Nadhr bin Harith ini berhasil dengan retorika dia menarik di beberapa hari awal gitu. Lalu An-Nadhr berkata, Muhammad tidak lebih baik dari aku. Ia membual, aku juga membual. Jadi dianggap Nabi SAW itu ngawur ngomong sembarangan. Dia bual, saya juga membual, saya juga bisa buat gitu. Tetapi orang-orang akhirnya bosan karena kisahnya berputar di situ-situ terus gitu. An-Nadhr itu. Dan Allah menceritakan tentang An-Nadhr ini di dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Tentang An-Nadhr bin Harith yang suka membual tadi, itu yang coba mengalihkan dakwah Nabi, diceritakan dalam surah Al-An'am urutan 6 ayat 25. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan bacaanmu, ucapan ayat Al-Quran. Karena Nabi SAW ini jemaah sekalian tidak banyak bicara. Beliau kalau nyerangin Islam langsung ayat dibacain. Dalam surah apa yang turun langsung diterjemahin. Orang tanya tentang Allah langsung diceritain ayat, langsung ayat aja. Dan itu kebetulan dalam bahasa Arab orang sudah paham gitu kan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahami. Dan kami letakkan sumbatan di telinga mereka. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu dan membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Jadi kata-kata asatirul awwalin. Setiap kali Bapak Ibu dapat kalimat ini dalam Al-Quran, ada banyak disebutkan, itu tentang An-Nadhr bin Harith. Jadi dongeng-dongeng orang dahulu, itu selalu disinggung itu karena menyinggung An-Nadhr bin Harith. Juga turun ayat setelahnya langsung surah Al-Anfal. Al-Anfal urutan 8 ayat 31 masih sama tentang An-Nadhr bin Harith. Al-Anfal 8:31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jadi selalu ada kata-kata asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan dakwah Al-Quran, mereka berkata, ini An-Nadhr bin Harith, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran itu tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang purbakala dulu. Yang terjadi jemaah sekalian, karena ternyata An-Nadhr bin Harith juga tidak berhasil memberhentikan dakwah Nabi SAW, Abu Jahal sudah tidak sabar lagi. Lalu ia berkumpul dengan pemuka-pemuka Quraisy dan berkata, aku sudah tidak sabar lagi. Aku akan membunuh Muhammad. Bila kalian mau membelaku dari keluargaku, dari keluarganya. Bila kalian mau membelaku dari keluarganya, nanti kalau aku bunuh, maksudnya jangan sampai suku Nabi membunuh saya. Setelah aku membunuhnya maka baik. Bila kalian juga tidak mau menolongku, setelah aku membunuhnya maka aku tetap akan membunuhnya. Maka serentak pemuka Quraisy berkata, pergi dan bunuhlah dia, kami akan membelamu. Keesokan harinya, mereka sepakat akan membunuh Nabi SAW, sementara Nabi SAW sedang sujud depan Ka'bah. Karena bila beliau SAW sujud biasanya lama sekali. Nabi SAW kalau sujud lama sekali. Orang-orang lihat dan orang tidak ganggu. Nah, Abu Jahal ini ingin menggunakan kesempatan waktu Nabi sedang sujud itu. Dan tentu sujud ini jemaah sekalian adalah tanda kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Semua di muka bumi ini kecuali pembangkang manusia dan jin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Saya pernah dilihatkan sebuah foto di Saudi terjadi waktu salah seorang pemilik unta di padang pasir jemaah sekalian sedang sujud, itu tanpa sengaja temannya foto pakai HP, ternyata unta di sebelahnya juga sedang sujud, gitu. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya itu luar biasa pemandangan, dan sujudnya seperti tuannya yang sedang sujud itu. Lututnya diturunkan, terus kepalanya diturunkan ke tanah di padang pasir sujud. Dan ini Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran kan. Semuanya makhluknya Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia bertasbih dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga ada cuplikan itu pada saat sedang ditilawakan Al-Quran di sholat tarawih,
Itu tanpa sengaja ada seseorang sedang menyoteng burung merpati dekat Ka'bah, dekat haram, itu lagi sujud, nunjukin kepalanya gitu. Dan lama sekali gitu. Dia tidak angkat-angkat kepalanya. Semua itu memang jelas gitu kan. Dan memang sujud ini adalah kegiatan yang luar biasa. Makanya kata Nabi SAW, tolonglah aku agar bisa membantu kalian masuk surga dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Dan ciri-ciri Nabi SAW dan para sahabat sebagai dalam Al-Quran, itu kalian akan melihat di dahi mereka bekas-bekas sujud, gitu kan? Karena mereka lama sujud. Itu disebutkan dalam Taurat, dalam Injil. Mereka sujud lama, menikmati sujud itu, terus mengeluhkan. Dan juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, juga hadis sahih, kalau kalian ruku agungkanlah Allah, kalau kalian sujud, ya perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Hadis yang lain yang serupa juga kata Nabi SAW, ya kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Sesungguhnya paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud. Ya, jadi sujud itu sangat luar biasa. Baik, perilaku Nabi SAW adalah beliau kalau sedang sujud depan Ka'bah selalu lama. Saat Nabi SAW sedang sujud, Abu Jahal lalu datang membawa batu yang sangat besar. Sampai ia sangat sulit mengangkatnya karena berat dan besar. Tujuannya dia ingin menghantam kepala Nabi maksudnya. Ingin membunuh Nabi SAW. Pada saat dia mendekat, ya, sudah dekat sekali dan orang-orang Quraisy semua melihat ini karena depan Ka'bah itu terbuka sekali kan, orang lihat semua dan tidak ada yang menahannya karena orang Quraisy semua mendukung. Maka tiba-tiba saja waktu dia sudah dekat kepada Nabi SAW, dia melempar batu itu di sebelah Nabi, bukan di atas Nabi gitu kan. Lalu dia lari ketakutan, Abu Jahal lari ketakutan. Dan ini luar biasa ya. Nanti kan kita tahu kenapa dia lari ketakutan. Dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW, tapi tetap tidak beriman. Jadi memang Allah SWT di sini tidak pernah memaksa seseorang ya. Kita tidak pernah dipaksa untuk berbuat baik, tidak pernah dipaksa untuk berbuat buruk. Diberikan kebebasan. Allah cuma ingatkan amanah, ya, ibadah, apa saja yang kita kerjakan kebaikan yang Allah perintahin, maka itu baik. Allah sudah suruh. Kemudian Allah akan janjikan pahala, Allah janjikan surga. Selesai. Siapa yang mau kerja silahkan. Yang mau sholat boleh. Adakah yang bisa nahan kita jemaah sekarang kalau azan di kemudian kita nggak sholat? Nggak ada. Adakah tangan dari langit turun menarik tangan kita untuk sholat? Tidak. Kita bebas memilih. Mau sholat. Allah larang zina, riba, ini, itu. Dilarang. Tapi Allah nggak pernah tahan kita. Dipegang tangan kita. Nggak boleh zina. Nggak. Dibiarin. Tapi ini haram loh ya. Berdosa. Nanti masuk neraka kamu kalau kamu lakukan. Allah berikan kebebasan. Tidak ada paksaan di sini. Tidak ada paksaan. Jadi memang sebenarnya Allah hanya memberikan sinyal jemaah sekalian. Makanya pada hari kiamat hati-hati sekali. Semua orang yang masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah, akan masuk ke dalam neraka mengakui keadilan Allah. Dia bilang pantas saya masuk. Karena nggak pernah Allah suruh dia berzina. Allah nggak pernah dia melakukan. Tapi Allah sudah ingatin haram loh ya, nggak boleh. Makanya dia sendiri yang tahu perilakunya dia. Sama Abu Jahal ini. Sudah jelas sekali dia sudah lihat tanda-tanda kebesaran Allah pada Nabi SAW, tidak mau beriman. Di antaranya ini. Apa yang terjadi? Waktu Abu Jahal lempar batu itu lari ketakutan mengarah ke Quraisy. Orang-orang Quraisy heran semua. Waktu dia sudah mendekat ditanya, bukankah engkau sudah niat membunuhnya? Kata Abu Jahal, tidakkah kalian melihat? Kata mereka, apa yang engkau lihat? Abu Jahal bilang, aku melihat seekor unta jantan yang sangat besar mengejar saya dan akan menggigit saya. Tapi tidak ada yang lihat, cuma dia sendiri yang lihat. Tidak ada yang lihat. Dan zaman itu karena mereka kenal unta. Dan unta ini seperti kalau kita kuda ya, menggigit, menendang gitu kan. Jadi unta ini yang membuat dia takut gitu. Inilah pertolongan Allah SWT kata ahli sejarah untuk Nabi kita Muhammad SAW gitu, dari Abu Jahal. Tapi Abu Jahal lihat, tapi dia tidak tetap beriman, tidak beriman kepada Allah. Quraisy mencari jalan lain, coba lagi. Mereka sepakat untuk mengalihkan orang-orang dari Nabi SAW, baik orang dari luar Mekah atau dalam Mekah, dan seluruh yang telah beriman harus disiksa. Para budak disiksa oleh tuannya masing-masing dan bebas disiksa oleh sukunya sendiri agar tidak terjadi peperangan. Jadi masing-masing tuan siksa budaknya dan orang dari suku bisa nyiksa sukunya sehingga tidak ribut dengan suku yang lain gitu. Maka semuanya mulai melaksanakan. Di antaranya yang disiksa dari budak adalah Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu yang terkenal oleh tuannya sendiri Umayyah bin Khalaf. Nanti Umayyah ini kita akan pelajari kisahnya. Dia akan terbunuh di perang Badar dan dibunuh oleh Bilal. Bilal nanti akan bunuh dia. Ada kisah sendiri yang cukup menarik nantinya. Umayyah membawa Bilal jauh ke tengah padang pasir pada siang hari. Lalu membuka bajunya,
Ini bayangin panas ya. Mungkin kalau kita tidur di lantai masjid ini sekarang di teras luar ini dengan matahari begini panas sebenarnya gitu kan. Ya bagaimana dengan padang pasir itu menyimpan panas ya, pasir itu. Lalu dibuka bajunya dan ditidurkan ya di atas sebuah padang pasir, ditaruh di bawahnya batu yang sudah panas ya, ditaruh di badan Bilal di situ ya. Kemudian ditidurkan di atas tanah padang pasir, kemudian dibuka bajunya dan diangkat sebuah batu yang berat dan panas diletakkan di dadahnya ya. Tetapi Bilal tetap sabar sambil mengucapkan ahadun ahad, Allah Esa, Allah Esa. Bila Bilal sempat Bilal ditanya setelah itu, setelah hijrah ke Madinah, kenapa engkau pilih kalimat itu? Apa rahasianya? Kenapa kau bilang ahad ahad? Kenapa nggak bilang Allah Allah gitu? Kan gitu. Bilal menjawab, aku tidak menemukan kalimat yang paling membuat mereka marah kecuali kalimat itu. Ini lagi disiksa nih, malah sengaja gitu. Nggak tahu ya Allah alam kalau kita jadi Bilal, siap nggak untuk disiksa gitu. Makanya alhamdulillah hidup zaman sekarang ya. Sudah tinggal masuk masjid pakai AC, cuman tunggu Ustadz sebentar, terlambat setengah jam. Ini sekalian saya cari alasan ya.